Bab 286. Pembukaan Season 2. Alea Putri. Suara lantang yang menggema siang itu membuat sang pemilik nama terlonjak dan refleks menoleh. Tubuhnya terasa meremang saat mendapatkan tatapan tajam dari pemuda yang berdiri tak jauh darinya. Oh, gawat. Ia meringis pelan ketika pemuda itu mendekat. Sorot tajam itu selalu berhasil membuat nyalinya menciut. Ngapain di sini berduaan? Lagi pacaran kamu? Ya. Tuduh Boy. Masih dengan tatapan galaknya. Enggak. Bantah Alea. Matanya memberi isyarat agar pemuda di sebelahnya segera beranjak. Jika tidak, maka singa di hadapan mereka akan mengamuk. Mau kemana kamu? Aku ingatkan, lain kali jangan dekat-dekat sama Alea lagi apalagi ngajak pacaran. Baik, Kak. Maaf. Pemuda itu menjawab dengan nada gemetar. Sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan mereka. Bau masih menatap Alea dengan cara yang sama. Gadis berseragam putih abu-abu itu menunduk dan tak berani mengangkat kepala. Hanya bibirnya yang mengerucut. Pacaran lagi aku aduin ke ayah kamu. Orang nggak pacaran. Bantah Alea. Nggak pacaran tapi duduknya dekat-dekat. Ingat Alea, kamu sudah SMA. Sudah semakin besar. Akan ada banyak model cowok kayak tadi yang akan ngajak kamu pacaran. Kamu harus bisa jaga diri. Kan gak ada salahnya, Kak. Orang jauh-jauhan juga. Pacaran gak ada salahnya. Ia berdecak. Pacaran itu hukumnya haram. Mau pacaran jarak dekat atau jarak jauh hukumnya tetap haram karena termasuk perbuatan yang mendekati zina. Kamu perempuan dan kamu yang akan paling dirugikan seandainya kamu gak pintar jaga diri. Gadis itu hanya bisa menunduk. Sikap Boy tidak ada bedanya dengan ayahnya. Alea merasa bahwa mereka berdua adalah paket paling menyebalkan yang dikirim Tuhan ke dalam hidupnya. Apapun yang ia lakukan akan selalu mendapat pengawasan. Seperti siang ini, saat dirinya sedang menghabiskan waktu bersama teman laki-lakinya. Gedung kampus Boy dan Raffi berada dalam satu wilayah dengan sekolahnya, sehingga sangat memudahkan bagi Boy untuk memantau dirinya. Ayo pulang. Sebelum aku ngadu ke ayah kamu. Alea mendesah kasar menatap punggung tegap itu. Melangkah dengan terpaksa mengikuti dari belakang. Di sisi lain, Vio sedang menunggu dengan gelisah di balik sebuah pilar saat panggilan Raffi mengejutkannya. Ngapain sembunyi di sini? Kamu ikut-ikutan Alea? Ya. Tanyanya galak. Serta merta Vio menggeleng cepat. Enggak, Kak. Awas kalau kamu bandel. Aku bilangin ayah sama bunda kamu. Vio menundukkan kepala. Sebenarnya sedang menunggu Alea. Namun gadis itu tak kunjung kembali. Ayo pulang. Raffi berjalan lebih dulu menuju parkiran. Di sana sudah ada Boy dan sahabatnya. Erlan yang duduk di depan. Sementara Alea duduk di belakang yang kemudian disusul oleh Vio. Sementara Raffi memilih berkendara dengan motor sportnya. Mereka melaju meninggalkan gedung sekolah. Boy mengarahkan mobil menuju rumah. Hari ini adalah ulang tahun adik kembarnya yang ke-16. Biasanya ia dan papa akan berkunjung ke desa tempat Bian hilang. Namun sejak menyandang status sebagai mahasiswa kedokteran, Boy memiliki jadwal yang benar-benar padat. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh Aileen yang siang itu kedatangan sahabat terdekatnya. Riana, Mia, Irene dan Melati akan selalu ada untuk menemaninya di hari yang sama. Kehidupan Riana cukup bahagia bersama Galih dan ketiga anak mereka. Vio sudah memasuki bangku SMA. Sedangkan dua adik laki-lakinya, Adrian dan Aslan juga sudah menginjak usia remaja. Begitupun dengan Iren, yang memiliki dua anak perempuan. Yasmin dan Naira dari pernikahannya dengan Joe. Sedangkan Mia dan Bara hanya memiliki Alea, yang membuat Bara begitu posesif menjaga putri satu-satunya. Kehidupan Melati tak kalah bahagia. Dari pernikahannya dengan Darren, ia melahirkan dua anak, Zain dan Sarah yang juga sudah menginjak usia remaja. Ma, kakak Boy itu galak banget. Padahal aku cuma ketemu sama teman cowok. Enggak pacaran. Dengan sikap manja Alea bersandar di bahu Aileen yang tersenyum melihat tingkahnya. Enggak pacaran tapi duduknya deket-deketan. Boy melirik tajam. Apaan orang duduknya jauhan? Bibir Alea mengerucut. Semakin merasa kalau Boy dan ayahnya sama-sama posesif. Mereka menjaga dengan ketat. Enggak boleh gitu, Alea.
Ketahuan ayah, bisa dihukum kamu. Ucap Mia memeringati putrinya. Boy sekarang tambah ganteng. Ya, beberapa bulan gak ketemu udah makin gede aja. Ucap Melati. Iyalah, makin ganteng anak kesayangan bunda, kan calon dokter. Puji Riana, yang sangat bangga dengan keponakan kesayangannya. Sebenarnya niat awal ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tetapi, ia tidak pernah tahan jika berjauhan dengan orang tua dan adik-adiknya. Apalagi mama masih sering sedih setelah kejadian hilangnya Bian. Ma, aku berangkat lagi. Ya. Mau kemana? Ada kegiatan amal di kampus. Ya udah, hati-hati, nak. Pulangnya jangan malam-malam. Raffi juga mau jalan ya, Bu? Ucap Raffi sambil mencium tangan ibunya. Iya, nak. Ia tersenyum sambil mengusap kepala putra sulungnya. Raffi memiliki potongan wajah mirip ayah kandungnya. Namun karakter persis seperti Joe. Jarang bicara, namun hangat. Umi, kalau bunda tanya, bilang aku pergi sama Boy dan Raffi, ya? Kata Elan kepada Melati. Boleh, asal jangan keluyuran sampai malam. Siap, Umi. Ia mengulas senyum. Erlan sendiri adalah pemuda yang berasal dari keluarga terpadang. Ia adalah keponakan Darren. Waktu bergulir dengan begitu cepat. Hari ini tepat ulang tahun Bray dan Bian yang ke-19. Siang itu mobil yang dikemudikan Boy memasuki halaman rumahnya yang megah. Ia tergesa-gesa turun dan berlari kecil memasuki dan melewati tangga menuju lantai atas. Kakinya terayun cepat memasuki sebuah kamar dengan dinding bercat pink. Mama kenapa? Pa? Tanyanya begitu memasuki kamar. Mungkin kecapean, makanya pingsan. Alfian menjawab tenang. Boy segera mendekat dan memeriksa kondisi sang mama. Wajah pucat dan tubuh lemah wanita itu membuatnya khawatir. Meski begitu ia tetap berusaha untuk tenang dan baru bernapas lega saat memastikan semuanya baik-baik saja. Nggak apa-apa. Pa, mama habis nangis pasti. Tebak Boy. Benar. Alfian menghembuskan napas panjang. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Di hari yang sama, Aileen akan menghabiskan waktunya di kamar itu. Beruntung Alfian yang sedang berencana makan siang di rumah mendapati Aileen terbaring di lantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Sehingga dengan cepat menghubungi Boy. Beruntung rumah sakit tempat Boy sedang menjalankan program internship cukup dekat. Sehingga tidak butuh waktu lama untuk tiba di rumah. Mata wanita itu terbuka secara perlahan. Ia memandangi putra sulungnya yang sedang menggenggam tangannya. Kamu nggak apa-apa? Ucap Alfian, sambil mendudukkan diri di tepi pembaringan. Memangnya aku kenapa? Mas, kamu pingsan tadi. Aku habis merapikan kamar ini dan tiba-tiba pusing. Padahal hari ini aku ada janji sama Melati mengunjungi pondok pesantren. Aku sudah kabari. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Aileen akan memilih satu tempat untuk membagikan sumbangan. Sekarang ia memilih sebuah pondok menurut saran Melati. Tetapi, saat akan melangkah keluar, ia tiba-tiba merasa kepalanya berputar dan akhirnya jatuh pingsan. Boy ditemani Erlan dan Raffi memasuki sebuah pondok pesantren. Hari ini, mereka membawakan bantuan dari Aileen. Sejak memasuki tempat itu, perhatian Boy tertuju pada seorang gadis bercadar. Itu siapa? Tanyanya kepada Erlan. Jangan tanya, aku benci banget sama dia. Hah? Kenapa? Erlan menghembuskan napas panjang, kemudian berdecak. Dia Amira, anak perempuannya Ustadz Syam. Alasan kamu benci apa? Aku nggak suka sama dia sejak pertama kali bertemu. Burungnya orang tuaku malah berniat menjodohkan aku dengannya. Oh iya, dia itu jahat. Tapi, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Jangan ketipu sama tampilan. Bukankah kamu pernah bilang iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat? Bow menatap gadis bercadar itu. Dadanya berdetak tidak karuan. Seperti ada magnet yang menariknya ke sana. Ia yakin ini bukan cinta karena sudah ada gadis lain yang mengisi hatinya sejak lama. Sungguh menyebalkan gadis itu malah menyukai pria lain. Diam-diam Boy mengulas senyum. Matanya terus memerhatikan gadis dengan penampilan serba tertutup itu. Hanya matanya yang terlihat, tetapi tampak sangat indah. Astagfirullah. Enggak boleh ditatap lama-lama, bukan mahram.
Kenapa dilihatin terus? Kamu suka? Teguran Elan menyadarkan Boy dari lamunan. Enggak. Siapa namanya tadi? Amira. Boy berusaha mengalihkan perhatian. Tetapi, gadis itu seolah memiliki magnet yang terus menariknya. Ia terpaku oleh sorot matanya yang teduh.